Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah bil khusus segenap pengurus majelis taklim, ibu-ibu Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang tidak terpengaruh terik matahari di hari kiamat. Saya katakan zahir dari apa yang diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak dari Salman tersebut di atas ialah bahwa secara umum panas matahari di hari kiamat tidak berbahaya bagi orang mukmin, laki-laki maupun perempuan. Padahal sebenarnya tidak persis begitu, dikarenakan adanya hadis yang menandinginya sesudah itu, yang diriwayatkan oleh Al-Miqdad. Jadi kesimpulannya memang tidak membahayakan bagi orang mukmin,
Tapi yang dimaksud ialah orang mukmin yang sempurna imannya, atau orang yang bernaung di bawah naungan arsy Allah yang Maha Rahman. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih tentang adanya 7 orang yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Zillun yauma la zilla illa zilluh. Hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Hadis riwayat para perawi termuka Malik dan lainnya, sebagaimana akan diterangkan lebih lanjut pada bab sesudah ini. Jadi yang dimaksud mukmin mukminah yang tidak terkena sengatan matahari di mahsyar itu adalah mukmin mukminah yang imannya sempurna. Yang apa Bu? Yang imannya apa? Sempurna. Kesempurnaan iman itu kalau pakai teori dasar ya, pakai teori dasar. Ada orang itu bersyahadat di lisan saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi hati dan perbuatannya tidak mencerminkan syahadat. Ini syahadatul munafiqin. Syahadatnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik di masa Nabi itu dulu bersyahadat. Ceritanya itu tokohnya namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu tokohnya orang munafik di Madinah saat itu. Dia ini sebenarnya digadang-gadang menjadi pemimpin di Madinah. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, rupanya penduduk Madinah tidak lagi menginginkan Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi pemimpin, melainkan secara aklamasi mereka menunjuk dan mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Tentu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Rupanya Abdullah bin Ubay bin Salul ini serba salah gitu loh. Jadi mau masuk dalam circle-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia sendiri enggak beriman. Mau konfrontasi pasti kalah secara kalkulasi politik. Jadi mau beriman dia tidak beriman, terus kemudian sejatinya dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara mau konfrontasi tidak berani. Akhirnya datanglah tokoh-tokoh Yahudi mendatangi Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata tokoh-tokoh Yahudi ini bilang, "Tul, masuk Islam aja udah," gitu kalau bahasa kita ya. Kan Abdullah namanya, "Tul, masuk Islam aja udah," gitu. Tapi ada kan pembusukan dari dalam. Kata Abdullah, "Saya enggak beriman sama Muhammad," kata dia. "Iya, masuk Islam aja," pura-pura gitu maksudnya. Nah, nanti ada kan pembusukan dari dalam. Akhirnya dia masuk Islam akhirnya. Masuk Islam sebagaimana perintah dan sarannya orang Yahudi itu. Dia akhirnya melakukan pembusukan dari dalam. Nah, Nabi ketika menerima Abdullah bin Ubay bin Salul masuk Islam itu beliau enggak ada pikiran apa-apa karena Nabi itu orangnya baik sangkanya pol, Nabi itu. Tidak menaruh kecurigaan sama sekali. Nah, sampailah kemudian berita kepada Nabi bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul itu antara ucapan dan perbuatannya enggak sesuai. Berarti hatinya juga enggak sesuai. Tapi Nabi tidak langsung percaya. Padahal yang lapor itu sahabat terpercaya. Nabi tetap melakukan SOP yang ada dalam Al-Quran. Enggak langsung percaya, tapi tetap tabayyun. Nah ini harus kita paham betul nih. Jadi kalau ada berita buruk tentang seseorang, kita tidak boleh langsung percaya, tapi harus tabayyun. Walaupun yang memberitakan kepada kita itu orang yang terpercaya, itu enggak boleh langsung percaya. Kalau itu berita tentang saudara kita sesama muslim, enggak boleh. Bahkan secara umum tentang siapapun kita harus berhati-hati, tidak boleh apa?
langsung percaya. Harus tabayyun. Nah, apalagi yang memberitakan itu seorang yang fasik, yang memang suka bohong, atau yang memang mulutnya, nah itu harus hati-hati. Karena jangan sampai kita ini mengambil keputusan yang salah sehingga menyesal di belakang hari. Ternyata orang yang kita sangka tidak seperti yang diberitakan. Nah, akhirnya Nabi tabayyun. Nah, karena Nabi merasa perlu tabayyun karena ini tokoh ini. Kalau nggak ditabayyuni nanti khawatirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya tabayyun. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Enggak Muhammad, saya nggak gitu. Itu yang lapor bohong itu. Oke, karena Abdullah bin Ubay bin Salul setelah diklarifikasi dia mengatakan tidak begitu, ya Nabi sudah lepas saja. Tapi rupanya Allah kasihan sama sahabat yang itu. Karena kan dengan klarifikasinya Abdullah bin Ubay bin Salul kan seolah-olah sahabat ini tertuduh bohong. Walaupun Nabi tidak menuduh dia bohong. Nabi hanya ngajari pada para sahabat beginilah caranya itu. Inilah kehebatan orang kalau husnudzon kepada Allah serta dengan tawakal kepada Allah ya. Husnudzon kepada Allah serta dengan tawakal kepada Allah. Maka Allah punya cara sendiri untuk mempermalukan orang yang bohong itu. Yang bohong siapa tadi? Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah buka aibnya akhirnya. Jadi akhirnya Allah langsung yang membuka aibnya dengan diturunkannya surah Al-Munafiqun itu. Jadi kita ini husnudzon mode on itu teruskan aja. Jadi husnudzon apa? Mode on. Jadi baik sangka itu terus saja. Tapi jangan lupa waspada dan bertawakal hanya kepada Allah. Itu nanti Allah punya cara sendiri itu untuk membuka aib orang yang mungkin berniat jahat kepada kita atau keluarga kita. Ya, tapi saya ulang tadi dengan catatan kita tetap husnudzon mode on tadi. Kemudian waspada tetap harus ya. Jangan langsung ya aja. Tetap waspada, namun jangan lupa serahkan semuanya kepada Allah. Nanti Allah punya cara sendiri. Akhirnya tersingkaplah kemunafikan siapa tadi? Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Bisa dimengerti ya? Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini tipe syahadatnya yang Allah ceritakan di surah Al-Baqarah ayat 8 itu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di antara manusia-manusia itu yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, bersyahadat maksudnya, tapi sebenarnya hati mereka tidak beriman. Mereka enggak beriman sebenarnya. Nah, ini namanya bersyahadat di mulut tapi hati dan perbuatannya tidak mencerminkan syahadat. Ada juga orang yang lisannya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hatinya juga bersyahadat, saya bersaksi, saya berjanji, saya bersumpah bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dalam hati dia juga bersyahadat. Tapi perbuatannya itu tidak mencerminkan syahadat. Jadi perbuatannya tidak mencerminkan syahadat. Nah, jadi ngomong apa ya? Satu sisi mungkin dia rajin beribadah misalnya gitu ya. Tapi di sisi lain maksiat dia masih asyik pakai qaf. Pokoknya banyak enggak cocoknya lah antara ya enggak, lisan dan hati cocok, cuman perbuatannya kadang enggak cocok. Tapi kategorinya kalau fasik itu dia asyik dalam kemaksiatan. Nampak? Ya saking asiknya itu. Asik dalam kemaksiatan. Tapi ada rumus sebenarnya ya. Tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk terus-menerus dan tidak ada dosa besar kalau dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah dan semoga ya kita tidak termasuk yang fasik ini, apalagi yang munafik tadi. Tapi dengan catatan jangan pernah asyik dengan perbuatan dosa yang kita lakukan. Maka rumusnya ya ini, siapa sih orang yang tidak pernah berbuat dosa? Pastilah telah, sedang dan mungkin akan berbuat dosa. Namanya kita juga manusia. Kan orang yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan.
tapi yang menyadari kesalahannya dan segera memperbaikinya. Itu seperti itu. Jadi kalau bahasanya Nabi, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu potensial bersalah, dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang mau segera bertobat minta ampun kepada Allah. Jadi selagi kita masih mau beristighfar, bertobat minta ampun kepada Allah, tidak menikmati maksiat itu sebagai maksiat yang kita asyik melakukannya, insya Allah lah masih aman, insya Allah. Mudah-mudahan tidak termasuk dalam kategori fasik tadi itu. Walaupun untuk yang ketiga, wallahu alam juga. Yang ketiga ini orang yang lisannya bersyahadat, hatinya juga bersyahadat, dan perbuatannya mencerminkan syahadat itu. Cocok antara ucapan, hati, dan perbuatan. Cocoknya satunya hati, ucapan hati dan perbuatan, itulah syahadatul mukminin. Lisannya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus dadanya, hatinya juga bersyahadat, saya bersaksi, saya berjanji, saya bersumpah bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan dia buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kriteria mukmin sejati seperti inilah yang Allah akan selamatkan dari teriknya panas matahari kelak pada saat dia berada di mahsyar. Atau kalau kita ingin tahu mukmin sejati yang lain, misalnya dalam Al-Quran informasinya ada di surah Al-Mu'minun itu, surah ke-23 ayat 1 sampai 11 itu. Mukmin sejati ada di situ. Kalau yang hadis Sahih Muslim tentang 7 orang yang mendapat naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, saya kira nggak usah saya bahas karena udah sering saya sampaikan tentang 7 orang yang mendapatkan naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung mukmin sejati itu. Siapa mukmin sejati itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang mereka di dalam salatnya khusyuk. Artinya di dalam salatnya mereka merasa sedang berjumpa dengan Allah atau bercakap-cakap dengan Allah, merasa sedang menghadap kepada Allah. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Jadi kalau ada hal yang tidak ada manfaat untuk dirinya, baik dunia terlebih akhiratnya, dia tinggalkan. Tapi kalau ada orang sering asyik dengan hal yang sia-sia, baik untuk dunia maupun akhiratnya, berarti dia tidak termasuk mukmin sejati. Mukmin sejati itu dia akan meninggalkan segala hal yang tidak ada gunanya, baik untuk dunianya maupun akhiratnya. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang-orang yang peduli menunaikan zakat. Jadi dia peduli menunaikan zakat, tidak pelit maksudnya. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang bisa menjaga kemaluannya, maksudnya tidak berzina ya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sungguhnya mereka tidak tercela. Kalau disalurkan kepada istrinya, atau zaman dulu ada budak yang memang diperlakukan seperti istri, maka karena budak yang digauli oleh tuannya dalam Islam tidak boleh dijual, dan dia kalau punya anak, anaknya merdeka dan statusnya seperti istri statusnya, cuman dia statusnya budak gitu di masa itu ya. Di masa itu budak itu tawanan perang kalau dulu, itu konsekuensi, itu sebuah konsekuensi dari tawanan perang itu pasti bisa menjadi budak, bisa jadi tawanan, bisa dihukum mati, bisa dibebaskan. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Tetapi barang siapa mencari di balik itu, maksudnya zina, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Naudzubillahi min dzalik. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya. Jadi orang beriman yang beruntung itu adalah yang mau menjaga amanah dan janjinya. Jadi diberi amanah dia tidak khianat. Kalau janji dia
menepati. Kalaupun namanya orang kadang tidak bisa menepati, paling enggak dia enggak malu untuk minta maaf misalnya. Kan ada orang yang janji udahlah enggak pernah ngasih konfirmasi, enggak bisa menepati misalnya, enggak pernah minta maaf. Wala kalam wala salam itu. Apalagi janjinya hutang, bayar hutang. Makanya kalau ada orang yang berhutang kepada Anda, peluk dengan erat, siapa tahu itu pertemuan yang terakhir. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Dan orang yang menjaga sholatnya enggak bolong-bolong. Dia peduli menjaga hubungannya dengan Tuhannya. Karena sholat itu jangkar pengingat bahwa kita ini hamba dan Allah adalah Tuhan kita. Ulaika humul warithun. Mereka itulah yang akan mewarisi apa? Alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka adalah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Itu monggo nanti diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kalau ingin menjadi mukmin sejati. Atau mukmin sejati yang lain itu Allah beritakan antara lain dalam Al-Qur'an, misalnya di surah Al-Hujurat ayat 15. Itu tentang mukmin sejati, itu diantaranya di surah Al-Hujurat ayat berapa? 15. Apa kata Allah dalam ayat itu? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Bahwasanya mukmin sejati itu adalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu dalam mengimani Allah dan Rasul-Nya, karena tidak ragu dibuktikan dengan jihad, kebersihan untuk berjuang dengan harta dan diri mereka. Di mana berjuangnya? Di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah shadiqun, orang-orang yang jujur, benar dan bersungguh-sungguh dalam mengimani Allah dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pertanyaan untuk kita, kalau memang kita mukmin sejati sebagaimana yang Allah bilang dalam surah Al-Hujurat ayat 15, mestinya loh ya. Itu satu, kita bersedia berjuang dengan harta, yang kedua dengan diri kita di jalan Allah. Artinya gini Bu, di dalam harta kita ada enggak agenda di samping yang wajib ya? Agenda untuk masjid, musola, majelis taklim, fuqara masakin, anak yatim, membantu sesama, ya, gitu. Ada enggak? Kalau ada bersyukurlah pada Allah. Berarti insya Allah dan semoga kita tertandai itu. Nah kemudian tertandai sebagai mukmin sejati insya Allah mudah-mudahan. Terus dalam diri kita ada enggak keterlibatan dalam diri kita dalam perjuangan di jalan Allah? Sebagai pengurus masjid, pengurus majelis taklim, penggiat dakwah, paling enggak jamaah aktif lah. Nah, itu ada enggak keterlibatan diri kita dalam perjuangan jalan Allah? Kalau ada, artinya kita memang menyediakan diri kita, menyediakan waktu kita, menyediakan sebagian dari harta kita untuk perjuangan di jalan Allah. Maka kata Allah, ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang shadiqun. Shadiqun itu jujur, benar dan bersungguh-sungguh dalam mengimani Allah dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memenuhi kriteria-kriteria tadi itu, semoga ya, amin insyaallah. Nah, insyaallah dan semoga Allah golongan kita dalam golongan mukmin sejati. Amin Allahumma amin insyaallah. Begitu cara baca Al-Qur'an Bu ya. Jadi kalau kita membaca ciri-ciri orang yang baik dalam Al-Qur'an, ciri mukminin, muttaqin, muhsinin, tawabin, mutatahhirin, ciri orang-orang yang baik itu, jangan hati kita berkata begini, masuk saya. Itu namanya ujub. Yang betul, ya Allah semoga hamba termasuk dalam golongan orang-orang yang baik ini. Ya Allah semoga hamba dalam golongan orang-orang yang baik ini. Nah sebaliknya kalau pas baca ciri-ciri kafirin, fasikin, munafikin, aspirin, obat yang terakhir itu jangan terus pas Quran cerita tentang ciri-ciri orang-orang yang nakal, ingat temennya. Ingat temannya. Pas Al-Quran cerita orang baik ingat dirinya. Pas cerita orang yang kurang baik atau orang-orang yang tidak baik cerita tentang ingat siapa? Temannya. Jangan gitu. Justru kalau kita ingat
Pas Quran mengabarkan tentang orang-orang yang celaka, orang-orang yang jahat misalnya, itu kita berlindung, ya Allah jangan kau masukkan hamba dalam golongan orang-orang ini. Itu caranya. Ngoten nggih? Jadi jangan terus sebaliknya tadi itu. Pun itu mukmin sejati Bu ya. Di antara yang bisa kita lihat dalam Al-Qur'an di beberapa ayat tadi itu. Lain dari itu, ada pula riwayat yang menerangkan adanya orang-orang yang akan tinggal di bawah naungan sedekahnya atau di bawah naungan amal-amal soleh lainnya. Para pelakunya akan berada di sana insyaallah ta'ala. Semua itu termasuk dalam pengertian di bawah naungan arsy. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya mau terangkan dulu gini ya. Apa yang kita kerjakan itu semuanya kembali kepada kita dalam wujud yang akan membantu kita gitu aja. Itu tidak hanya nanti di akhirat, itu dari sekarang, dari di dunia. Karena pernah ada jamaah yang nanya ke saya gini, Ustadz, amal itu menemani kita dari kapan? Saya jawab dari sekarang, dari kita di dunia ini. Jadi jangan dikira amal itu baru menemani kita nanti setelah kita mati. Enggak, dari sekarang. Dari sekarang sudah menemani kita amal itu. Dan sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim, ketika seseorang itu meninggal dunia, ada 3 yang mengantarnya. 2 kembali, 1 menetap. 2 yang kembali itu adalah harta dan keluarganya, yang menetap adalah amalnya. Jadi amal itu menemani kita dari sekarang. Sampai kapan? Hingga nanti kita menghadap kepada Allah. Itu amal kita akan menemani kita. Tentu kalau perbuatan kita baik, sebagaimana kebaikan yang kita lakukan, maka amal ini akan melakukan pembelaan kepada kita. Perlindungan kepada kita. Itu seperti itu. Makanya kan ketika malaikat maut datang, ini kalau kita start dari kematian ya. Ketika malaikat maut datang, begitu yang akan dicabut ruhnya adalah ruhnya orang yang baik. Itu aroma ruhnya itu wangi sudah. Dan malaikat bisa mencium aroma wangi itu karena memang kebaikan itu aromanya wangi dan ruhnya aromanya wangi, dan malaikat sudah akan permisi terlebih dahulu. Dan itu SOP-nya harus permisi sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an di surah Al-Anfal ayat Surah An-Nahl ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang baik, yang diwafatkan oleh para malaikat utusan Allah dengan cara yang baik. SOP-nya malaikat itu wajib mengucap salam, salamun alaikum, permisi terlebih dahulu. Karena ini yang akan wafat adalah orang yang baik, dihormati betul itu. Jadi karena dia adalah orang yang baik. Nanti ketika berada di barzah, amal itu melakukan pembelaan juga. Ketika misalnya taruhlah orang ini bermasalah gitu ya, di barzahnya bermasalah misalnya. Kan mungkar nakir itu tidak peduli siapapun ya. Kalau misalnya orang ini bermasalah pasti akan dipukul sama dia. Tapi ketika dia mau dipukul kepalanya, sujudnya nggak terima. Jangan pukul orang ini. Di kepalanya ada saya, ada sujud membela. Ketika akan dipukul tangannya, jangan pukul tangannya. Di sini ada saya, ada sedekah. Kakinya, jangan pukul kakinya. Di sini ada saya yang suka melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Seluruh sekujur tubuhnya itu penuh dengan amalan yang membelanya. Sehingga kemudian malaikat ya nggak berdaya. Apa? Terus mau ngapain lagi saya kalau semuanya membela? Itu diadvokasi oleh siapa? Oleh amal kebaikannya itu. Dan itu nanti hingga puncaknya ketika meniti sirat itu kan, amalnya juga akan membimbingnya hingga dia selamat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, kan katanya semua dengan rahmat Allah. Makanya kita mesti beramal supaya dirahmati oleh Allah. Bisa dipahami nombodan? Jangan salah memahami. Kan semuanya rahmat Allah. Buat apa kita beramal? Ayo malah salah itu. Yang betul adalah justru karena rahmat Allah itulah makanya kita beramal soleh, berbuat kebaikan supaya kita ini dirahmati oleh Allah. Dan sering saya sampaikan bahwa semua kebaikan yang kita lakukan itu kembali pada diri kita sendiri. Kalau bahasa Al-Qur'annya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin
khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan kembali pada kita. Seburuk apapun, sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, kita melihat akibatnya juga untuk kita. Semua kembali pada kita. Kalau bahasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang pernyataan beliau dikutip oleh Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, apa kata beliau? Ma ahsantu ila ahadin wa ma asa'tu ilaih, li'anna Allah yaqul man 'amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha. In ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi wa in asa'tu ila ahadin faqad asa'tu ila nafsi. Aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain. Aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain, karena Allah telah berfirman yang artinya, siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kalau aku berbuat baik pada orang lain, sejatinya aku berbuat baik pada diriku sendiri. Kalau aku berbuat jahat pada orang lain, sejatinya aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Saking jahatnya itu. Ya, jadi tampaknya saja kita berbuat baik pada orang lain, tapi sejatinya kita berbuat baik pada diri kita sendiri. Tampaknya saja kita berbuat jahat pada orang lain, sejatinya kita sedang berbuat apa, Bu? Jahat pada diri kita sendiri. Bisa dipahami ya? Nah, itu diantaranya. Pun lanjut. Adapun selain mereka semuanya tenggelam dalam keringat dengan tingkatan yang berbeda-beda, sebagaimana tunjukkan oleh hadis Sahih Muslim tersebut di atas. Nanti bagi orang yang tidak mendapatkan fasilitas di mahsyar, mereka tenggelam oleh keringatnya. Nanti bisa dicek dalam surah Al-Hadid ayat 12-13 ya, di mana ketika dibangkitkan di mahsyar nanti, orang-orang beriman bangkit dengan cahayanya, sehingga mereka tidak akan kelimpungan karena mereka bangkit dengan cahayanya. Sebab kenapa kita bercahaya, Bu? Di antaranya karena bekas air wudu. Di antaranya itu ya, karena bekas apa, Bu? Air wudu. Makanya bagi orang yang gemar bersuci, sholat, insya Allah dan semoga kita termasuk di dalamnya, maka nanti dibangkitkan dalam keadaan bercahaya itu. Amin, Allahumma amin, insya Allah. Terus kemudian saat itu juga dibangkitkan orang-orang munafik. Orang-orang munafik dia bangkit tanpa cahaya, dia gelap dan dia kelimpungan karenanya dia teriak kepada orang beriman, nebeng cahayanya dong gitu. Dia teriak nebeng cahayanya dong gitu. Terus di situ dibentak oleh malaikat. Yang bentak malaikat dalam tafsirnya, kata malaikat tidak boleh. Cari cahayamu sendiri. Terus dipisah antara orang munafik sama orang beriman tadi dengan dinding pemisah. Ada pintu penghubung di tembok itu. Bagian dalam ada rahmat, bagian luar ada adab. Rahmat fasilitas mahsyar, adab itu tenggelam oleh keringatnya sesuai kena matahari itu sesuai dengan kadar amalnya masing-masing. Fasilitas di mahsyar itu mau macam. Ya, di antaranya tadi ada yang naungan pada hari di mana tidak naungan kecuali naungan Allah. Kemudian kedua haud telaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus mimbar-mimbar dari cahaya, termasuk nanti naungan sedekah, ada perisai dan macam-macam. Itu pokoknya intinya mereka dapat fasilitas itu aja. Yang menarik adalah yang ketika Nabi bersabda bahwa nanti hadisnya sahih akamakal, nanti manusia itu dibangkitkan dalam keadaan lapar, dahaga, tidak berbaju telanjang, nggak pakai bulet, terus kemudian tidak beralas kaki dan belum dikhitan, tidak berkhitan untuk yang laki-laki. Maka terus kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan, barang siapa yang di dunia pernah memberi makan dan minum, nanti di akhirat dia akan diberi makan dan minum sehingga dia tidak akan kelaparan dan kehausan. Dan seterusnya yang sering saya ceritakan dalam banyak kajian itu nggih, yang mungkin Ibu udah bosan dengarnya. Tapi terus saya ingatkan biar ingat, karena ingatan kita kadang pendek. Oh, lanjut. Sampai mana tadi, Bu? Berkaitan dengan hadis itu, Ibnul Arabi memberi komentar, tiap-tiap orang kelak akan berdiri dibanjiri keringatnya sendiri-sendiri.
yakni dia tenggelam dalam keringatnya sampai ke pertengahan betisnya, dan di sebelahnya umpamanya di sebelah kanannya ada orang yang keringatnya mencapai mata kakinya, di sebelah kirinya ada yang keringatnya mencapai lututnya, di depannya ada yang keringatnya mencapai pusatnya, di belakangnya ada orang yang keringatnya mencapai dadanya. Jadi berbeda dengan kebiasaan orang ketika lihat di dunia. Di dunia ini kita lihat mereka secara merata, tidak berbeda-beda seperti yang telah kami katakan, yakni jika tanahnya rata dan tempatnya berdekatan. Tapi ini memang termasuk kekuasaan Allah Ta'ala yang luar biasa dikala dia menampakkan tanda-tanda kekuasaannya. Gak usah jauh-jauh, Kemang Pratama pas banjir kan sama-sama rumah di Kemang, tapi kedalaman dalam rumah kan beda-beda toh? Iya, ada yang selutut, ada yang semata kaki di lantai 2, ada yang macam-macam. Tapi Kemang Pratama nggak segitu-gitunya kalau di tempat lain itu. Allahu Akbar. Karena nggih. Gak berkeringat malahan, kan sejuk mereka, dia tidak terkena efek dari panasnya matahari saat itu. Nggih. Enggak usah mikir bahwa deodoran atau enggak usah. Kan di sana ada apanya masing-masing. Begitu ya. Al-Faqih Abu Bakar ibn Barjan dalam kitabnya Al-Irsyad berkata, ini bagimu bukanlah hal yang sulit untuk dimengerti. Semoga Allah merahmatimu. yakni bahwa seluruh umat manusia berada di satu tanah lapang dan tempat berdiri yang sama. Yang seorang atau seorang meminum air dari telaga, sang yang lain tidak. Begitu pula ada cahaya bersinar di depan sebagian dari mereka, sedang yang lain dalam kegelapan. Padahal tempat mereka berdekatan, bahkan berdesak-desakan pula, dan salah seorang dari mereka tenggelam dalam banjir keringatnya, sedangkan sampai ke mulut dan sampai ke anggota tubuh mana saja yang dikehendaki Allah sebagai balasan atas amalnya semasa di dunia. Sedang kini di akhirat di sebelahnya ada yang bernaung di bawah naungan arsy di tempat yang berdekatan dan bertetangga. Itu tidaklah mustahil, kata beliau. Itu tidaklah mustahil karena semasa di dunia mereka pun demikian pula keadaannya. Orang mukmin berjalan dengan cahaya imannya di tengah masyarakat, sementara orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir berjalan dalam kegelapan kekufurannya. Orang mukmin berada dalam pemeliharaan penjagaan Allah Ta'ala, sedangkan orang-orang yang ingkar atau orang-orang yang kafir dan ahli maksiat berada dalam penghinaan Allah Ta'ala dan tidak mendapat penjagaan orang-orang mukmin. Tidak mendapatkan penjagaan. Orang mukmin sunni berpegang teguh pada sunnah Rasulullah Muhammad SAW, mendapatkan siraman dan kesejukan dari keyakinannya, serta berjalan di jalan hidayah karena selalu mengikuti petunjuk yang baik. Sedangkan seorang ahli bid'ah selalu dahaga dan menginginkan kepada ajaran-ajaran yang kiranya dapat memberinya kesegaran, seperti layaknya orang mukmin. Tapi dia malah kebingungan dan berjalan di jalan kesesatan meski dia tidak menyadarinya. Kalau ada istilah ahlul bid'ah dari ulama dulu, maksudnya ahlul bid'ah dalam masalah akidah ya. Bukan ahlul bid'ah dalam pengertian yang dipahami oleh orang sekarang. Masalah-masalah khilafiyah itu masalah-masalah amaliyah yang khilafiyah. Kadang sebagian orang langsung memasukkannya dalam golongan ahlul bid'ah, padahal itu perkara-perkara khilafiyah dalam amaliyah. Ya, kata penjelasan ulama Imam Al-Qurtubi di sini, ya sebagaimana di dunia orang duduk bersama begini aja kan perasaannya sudah beda-beda tuh. Ada yang dalam kebahagiaan, ada yang dalam kesedihan, ada yang dalam kegelisahan. Kita duduk bersama ini aja saya kira isi kepalanya juga beda-beda kan. Itu seperti itu. Ya, dalam hatinya juga, kecamuknya juga berbeda-beda. Bahkan bisa jadi di antara jenengan sekarang sedang terjadi badai. Cuman kita tidak tahu aja. Nah, itu yang enggak, ya kan masing-masing kan beda-beda tuh.
Itu sama-sama indahnya saja namanya keadaannya bisa berbeda. Oh, kan sama-sama indahnya tapi bisa berbeda, itu seperti itu. Nah, jadi makanya catatan penting buat kita bersama adalah ya nanti bisa saja kok seseorang itu keadaannya berbeda-beda ketika di mahsyar walaupun mereka saling berdekatan. Cuman tadi kalau merujuk pada surah Al-Hadid ayat 12-13 tadi tetap sebenarnya ada dinding pemisah ya. Di antara yang mendapatkan rahmat dengan yang tidak mendapatkan rahmat itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita ya, hal yang seperti ini jamak terjadi. Tapi kadang kita tidak menyadari. Saya ulang tadi saya contohkan berkecamuknya pikiran dan hati kita masing-masing walaupun kita berdekatan. Apa contohnya Ustaz? Tidur itu loh. Orang tidur itu bersama, ada 3 orang tidur, itu mimpinya bisa berbeda-beda. Yang satu lagi mimpi di taman, yang satu lagi mimpi dikejar-kejar monyet misalnya. Yang satu lagi mimpi mancing misalnya, apa macam-macam. Allah. Jadi ya keadaan orang padahal sedang tidur bersama di tempat yang sama, tapi ternyata mimpinya berbeda. Yang satu bangun senyum-senyum, yang satu bangun ada yang bangun nangis itu ada loh. Bangun nangis itu ada. Itu seperti itu. Bahkan ada yang bangun sakit itu juga ada. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Harus baca doa ya, itu. Karena kadang sihir itu juga melalui mimpi. Itu seperti itu. Demikian pula kita lihat dalam kenyataan orang buta, dia tidak merasakan cahaya seperti halnya yang melihat. Dan ada pula obat yang berguna bagi seseorang, tapi tidak bermanfaat bagi orang lain. Semua itu adalah hal-hal yang bisa dirasakan oleh batin maupun lahir yang kamu miliki. Kamu bisa merasakan dan mengetahuinya, maka minta tolonglah kepada Allah, niscaya Dia memberi pertolongan. Allah mengatakan yang hak dan yang dia pasti menunjukkan jalan yang benar. Dalam kehidupan sehari-hari kita kadang obat yang sama diminum oleh orang yang berbeda, ternyata efeknya berbeda. Terlepas dari menurut ini ada Bu Dokter, memang kondisi tubuh orang kan mungkin bisa berbeda-beda. Ya begitu nanti di akhirat. Jadi karena kondisinya orang masing-masing berbeda-beda, maka keadaannya pun bisa juga berbeda-beda. Ada kata-kata tertentu yang bisa sangat membahagiakan bagi seseorang, tapi ada yang mungkin kata-kata itu biasa bagi orang lain. Bagi tukang cilok, tukang telur gulung, ya, tukang keliling-keliling itu yang membahagiakan adalah kata-kata "Bang, beli bang", itu kata-kata yang sangat menyenangkan sekali itu. Tapi bagi Anda yang tidak jualan itu biasa aja kan? Ya seperti itu. Bisa dipahami nggak maksudnya ya? Ya, jadi itu kata-kata yang keluar dari seseorang untuk satu orang dia membahagiakan, tapi tidak untuk orang lain. Biasa aja gitu maksudnya. Apalagi Bu? Dan macam-macam nanti silakan dianu. Abu Hamid berkata, ketahuilah bahwa setiap keringat yang tidak dikeluarkan di jalan Allah seperti haji, jihad, puasa, salat, memenuhi hajat sesama muslim dan berjerih payah dalam menekan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kelak akan dikeluarkan oleh rasa malu dan takut di arena hari kiamat, dan akan menenggelamkan seorang begitu lama dalam kesusahan. Dan andaikan seorang anak Adam selamat dari kebodohan dan keterberdayaan, misalnya dia tahu bahwa berkeringat dalam menempuh berbagai kesulitan di dunia adalah lebih ringan dirasakan dan lebih singkat masanya dibanding dengan berkeringat ketika mengalami kesusahan dan menjalani penantian di hari kiamat. Karena sesungguhnya hari kiamat adalah hari yang maha dahsyat, maha berat, maha panjang masa berlangsungnya. Kalau di dunia kita tidak pernah berkeringat dalam perjuangan di jalan Allah, sholat, haji, pokoknya kebaikan-kebaikan lah ya, tidak menolong sesama, tadi berjerih payah dalam beramar nahi mungkar, menolong sesama, peduli pada sesama. Kalau kita tidak pernah berlelah-lelah hingga berkeringat untuk itu semua, akan riskan nanti di akhirat kita mengalami berkeringat karena merasa malu tidak pernah melakukan semua itu. Maka kalau hari ini ibu-ibu mau berlelah-lelah untuk beribadah kepada Allah, berbuat baik pada sesama secara umum gitu ya, maka bersyukur pada Allah, itu membuat insya Allah kita semua nanti di akhirat tidak perlu berkeringat karena malu kepada Allah. Itu seperti itu. Saya berkeringat Ustaz ikut pilates, ya itu. Tapi kan ngaji, jadi insya Allah tidak malu juga insya Allah. Abu Nuaim menyebutkan dari Abu Hazm
bahwa dia berkata, kalaupun ada seruan dari langit umpamanya yang menyerukan bahwa seluruh penduduk bumi diselamatkan dari masuk neraka, namun mereka tetap akan ketakutan melihat kengerian yang terjadi di mauqif itu dan menyaksikan kejadian di hari itu. Wallahu a'lam bishawab. Yes, kondisinya memang begitu. Bersyukurlah bagi siapapun yang tidak dibuat takut oleh Allah. Ada dalam kitab ini, sependek yang saya tahu hadisnya kalau nggak sahih hasan ya. Tidak ada rasa aman 2 kali dan tidak ada rasa takut 2 kali. Di sini ada hadisnya di bab awal-awal dulu ya. Tidak ada rasa aman 2 kali, tidak ada rasa takut 2 kali. Barang siapa yang di dunia dia sudah merasa takut kepada Allah sehingga dia berhati-hati dalam berkata dan bersikap, maka dia tidak akan takut untuk yang kedua kalinya nanti di akhirat. Dia akan diberi aman oleh Allah, tidak akan takut. Tapi kalau di dunia dia merasa aman, dia dari pengawasan Allah sehingga dia berbuat seenaknya, berkata seenaknya, berbuat seenaknya, enggak disortir lagi, enggak difilter lagi. Sehingga dia berbuat dolim pun lost doll gitu, tidak pakai filter lagi. Ngomong pokoknya mangap ngono. Ya, maka nanti di akhirat dia tidak akan merasa aman untuk yang kedua kalinya. Makanya milikilah rasa takut kepada Allah dalam pengertian berhati-hati dalam berucap, berhati-hati dalam bertindak, supaya nanti di akhir kita tidak takut. Karena sudah merasa takut di dunia kepada Allah sehingga berhati-hati dalam bersikap, nanti di akhirat dia akan diamankan oleh Allah sehingga tidak akan ketakutan. Ada satu lagi, kalau orang di dunia sudah malu kepada Allah, maka nanti di akhirat Allah tidak akan permalukan dia. Nah, malu kepada Allah itu misalnya kita merenung, ya Allah, sekian banyak nikmat yang telah Kau berikan, hamba masih kurang mensyukuri. Kalau namanya manusia kadang berbuat dosa dengan nikmat Allah, segera bertobat minta ampun karena merasa malu kepada Allah. Biasanya orang yang merasa malu itu akan banyak minta ampunnya kepada Allah dan akan banyak bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ada rasa malu kepada Allah, biasanya dia akan banyak beristighfar minta ampun kepada Allah dan akan banyak bersyukur kepada Allah karena ya tadi dia merasa ada banyak hal yang belum dia syukuri dan dia itu merasa malu kepada Allah. Dan ada rasa di mana ketika dia bersalah, dia akan segera bertobat minta ampun kepada Allah karena merasa malu kepada Allah. Itu biasanya gitu. Maka orang-orang seperti ini insya Allah dia tidak akan dipermalukan oleh Allah untuk yang kedua kalinya nanti di akhirat. Semoga Allah tidak permalukan kita baik di dunia ini, terlebih di akhirat nanti, bukan karena kita tapi karena Allah. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya kira ini Bu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Takutnya banyak pertanyaan gitu maksud saya. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh. Monggo kalau ada. Bu Dona aja dulu ini dari kemarin nanya. Monggo silakan kalau ada. Izin minum dulu nih. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Bagus. Nggih, saya mau terangkan dulu ya. Yang pertama, takhayul dan khurafat dalam Islam itu terlarang. Saya ngomong dulu itu ya, terlarang. Takhayul itu hayalan-hayalan. Khurafat itu sesuatu yang enggak jelas. Orang kita sering menyebut dengan Islam mitos. Dalam Islam kita tidak boleh percaya dengan takhayul dan khurafat. Namun begini, karena tadi dikaitkan dengan orang tua kita dulu. Nah, gini, tunggu dulu. Kalau dikaitkan dengan orang tua kita dulu, tunggu dulu. Kadang kita salah memahami tentang kearifan orang tua kita dulu,
sehingga kita menganggap itu sebagai takhayul dan khurafat. Sambil contoh gini, di Jawa itu ada namanya ilmu titen. Di Jawa itu ada istilah ilmu titen. Ilmu titen itu orang Jawa itu punya kebiasaan, ya orang Sunda juga lah, itu punya kebiasaan. Ya, karena yang saya tahu orang Jawa, orang Sunda insya Allah sama sih, mirip-mirip. Orang Jawa itu punya kebiasaan menandai alam. Nah, menandai alam itu nanti dibuat rumus dalam yang namanya primbon itu. Nah, itu ilmu titen sebenarnya. Dalam ilmu akidah, menandai gejala-gejala alam yang selalu, yang berulang-ulang terus dibukukan, itu namanya sunnatullah itu. Sunnatullah. Nah, jadi sunnatullah itu kebiasaan Allah di alam ini. Kalau bahasa kita namanya hukum kausalitas, sebab akibat itu. Nah, itu masing-masing masyarakat punya kearifannya. Oh iya, orang Jawa, orang Cina, orang Sunda, ya itu punya kearifannya. Orang Jawa itu yang saya tahu di pesisir laut selatan terutama, itu tahu betul bulan, kalau bulannya bagaimana tidak melaut mereka. Kenapa? Kan nggak ada ikan. Kalau bulan ini itu mereka punya biasanya yang banyak ikan ini, jenis ikan ini. Kalau mereka sudah hafal mereka. Itu namanya ilmu titen. Bukan takhayul itu. Bukan hurafat. Itu ya, nanti dulu. Nanti ke situ nanti. Jadi kalau yang model-model begitu itu jangan dibilang takhayul. Itu jangan dibilang hurafat. Itu namanya kearifan. Bukan, kearifan yang Allah buat di alam ini namanya sunnatullah, kebiasaan Allah, sunnatullah. Kenapa orang yang rumahnya ditusuk sate disuruh pasang bambu kuning di depannya misalnya kalau bisa. Rupanya rumah yang ditusuk sate itu gampang kotor. Sehingga karena debu kan kadang los. Nah, sehingga kalau ada bambu yang menghalangi kan ya agak lumayan, enggak gampang kotornya itu maksudnya. Itu contoh aja. Itu penjelasannya saya kira sangat ilmiah dan itu sunnatullah sekali itu seperti itu. Tapi ya itu tadi sekarang menelisik kepada yang aneh-aneh tadi. Sependek yang saya tahu ada yang memang beberapa yang mengandung unsur takhayul dalam hal ini. Contoh misalnya berkenaan dengan Nyi Roro Kidul itu yang saya tahu. Mitologi Nyi Roro Kidul itu setahu saya itu baru ada di periode Mataram. Di periode Majapahit tidak ada. Kalau di periode Majapahit ada mitologi Nyi Roro Kidul, angkatan lautnya Majapahit pasti tidak sebesar yang diberitakan. Sejarah mencatat angkatan lautnya Majapahit itu luar biasa. Angkatan lautnya Majapahit itu luar biasa. Kalau Majapahit mempercayai mitologi Nyi Roro Kidul pasti tidak punya angkatan laut. Nun sewu dulu sama Nyi Roro Kidul kan gitu. Tapi nyatanya kita tahu Majapahit angkatan lautnya luar biasa. Bahkan saya punya buku Atlas Wali Songo, kapal laut milik Majapahit itu bahkan lebih besar daripada sekian kali lipat daripada kapalnya Laksamana Cheng Ho. Itu Cheng Ho itu kan kapalnya besar dan beberapa itu masih kalah dengan armada Majapahit. Saking dahsyatnya Majapahit di Madinah itu tercatat di Cina sana. Dalam sejarah Cina. Saya punya bukunya Atlas Wali Songo itu ada data-data yang terdaftar di Cina sana termasuk yang pernah bersandar adalah kapal dari Majapahit. Itu seperti itu. Nah, itu baru ada di masa Mataram sepanjang yang saya ketahui. Konon wallahu a'lam namanya juga mitologi. Itu Nyi Roro Kidul itu dijadikan sebagai kambing hitam, di mana semua raja Mataram sampai detik ini itu dianggap punya istri gaib yaitu Nyi Roro Kidul. Sehingga kalau ada kebijakan raja yang salah, itu yang kambing hitamkan Nyi Roro Kidul. Ya itu trik politik itu. Itu yang saya tahu itu. Bisa dipahami maksudnya? Ya itu seperti itu. Ya, ini wallahu a'lam betul apa tidak, silakan tanyakan saja sama Raja Mataram. Ya, tapi kenyataannya memang begitu. Itu seperti itu. Nah, tapi kalau nanti ditarik dalam pengertian bangsa jin, ada dalam Qisasul Anbiya, dulu sebelum Nabi Adam menghuni bumi ini dikhalifai oleh Banul Jan. Cuma karena mereka berbuat kerusakan, maka mereka diusir oleh Allah ke laut. Jadi laut itu memang basisnya bangsa jin.
Nah, kalau yang dimaksud nyirok itu adalah bangsa jin itu, ya mungkin saja. Nah, bangsa jin itu punya aturan-aturan. Termasuk diantaranya mungkin di wilayah teritorial tertentu dia punya aturan, jangan pakai warna tertentu karena bangsa jin mungkin merasa silomen gitu, sehingga kemudian dia terganggu. Karena terganggu mungkin dia ya akan otomatis ya diganggu oleh bangsa jin itu. Loh, emang kita mesti menghargai wilayah teritorial mereka? Iya. Saya pernah mendengar satu riwayat ketika Nabi kita Muhammad SAW kesiangan, ada dalam kitab Jawahir Bukhari yang pernah saya baca, Nabi pernah kesiangan sholat subuh. Ini mafhum riwayat ya. Saat itu Nabi dalam perjalanan beliau berpesan kepada para sahabat, siapa nanti yang membangunkan kami? Ada 2 orang sahabat, kami ya Rasulullah. Akhirnya Nabi tidur, ternyata 2 orang itu tidur juga. Nah, bangun-bangun Nabi kena sinar matahari. Sahabat heboh karena udah kesiangan kan. Kata Nabi, tenang. Udah wudhu seperti biasa, adzan seperti biasa, qobliyah seperti biasa, sholat subuh seperti biasa. Tapi pas Bilal mau adzan, dalam satu riwayat yang pernah saya dengar ya, kata Nabi, Bilal jangan di sini, kita sholatnya agak ke sana saja. Nabi agak menjauh. Di sini banyak jin non Muslim, kita hormati mereka. Maka kemudian Nabi menghargai perasaan mereka. Tapi kan gara-gara sikap ini kan justru banyak jin yang masuk Islam kan akhirnya kan. Akhirnya Nabi berpindah. Jadi kalau memang itu wilayah teritorial mereka yang punya aturan, mungkin dari dimensi itu tidak boleh pakai pakaian tertentu, ya hormati wilayah itu. Itu kalau memang ke situ arahnya. Nah, kalau saya secara pribadi, ketika saya trekking di Sentul itu, ada masuk di wilayah bambu tertentu, itu Kang Temon itu ngomongin sama saya. Ke kita ya saat itu, Mak ya. Saya alhamdulillah masih kuat trekking. Jadi itu ini nanti kita masuk wilayah yang dimohon untuk tidak bicara. Itu dalam hati saya gini. Saya pertama di dalam hati saya, tidak ada yang bisa memberikan madharat dan manfaat kecuali hanya Allah saja. Dan saya tidak tahu wilayah di sini. Saya SOP-nya assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu SOP-nya kan, karena kita masuk wilayah yang kita tidak tahu. Terus SOP-nya kita berlindung kepada Allah. Selebihnya kita hormati wilayah setempat. Ya saya nggak ngomong selama dalam perjalanan itu, menghormati wilayah itu. Tidak saya terus kemudian mempercayai ini itu, tapi lebih kepada yang tahu kan orang situ kan. Ya saya nggak tahu, ya saya menghormati saja. Tapi dalam hati saya pasang dulu, tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan madarat kecuali siapa? Allah. Terus assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Terus baca doa perlindungan, itu kita jalan. Itu seperti itu. Dan saya termasuk yang nggak berani, maaf ya, pentantang petenteng untuk nggak berani. Bukan apa-apa, saya menghormati sebagaimana Nabi saya menghormati. Ya, karena saya tunjukkan satu hadis yang sahih tentang betapa Nabi menghormati bangsa jin. Dan saya ulang, gara-gara ini kan banyak yang akhirnya masuk Islam. Tapi bukan menghormati dalam pengertian yang salah ya. Masuk sesajen, bukan itu. Ada nggak pernah baca hadis jangan kencing di lubang? Ya, apa di antara alasan kata Nabi? Siapa tahu itu rumahnya bangsa jin. Iya. Itu di samping nanti baca semut-semut yang mungkin akan kebanjiran juga kan. Tapi yang lebih dari itu apa di antara hadis yang ada? Takut itu rumahnya bangsa jin. Sehingga ada satu riwayat, walaupun ini ada yang melemahkan riwayatnya, ada sebagian orang yang di masa Nabi itu meninggal gara-gara tampar oleh bangsa jin gara-gara kencing di lubang itu kan. Ya, tapi ada yang mengatakan itu pendapatnya riwayat itu lemah, ada yang mengatakan begitu dalam sirah itu. Nah, kalau saya sudah tidak menggunakan itu. Kalau saya lebih suka menggunakan assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum waalaikumsalam. Saya bilang itu assalamualaikum waalaikumsalam. Saya ucapkan salam terus tolong damai dengan saya ya. Waalaikumsalam itu damai dengan saya ya gitu. Assalamualaikum waalaikumsalam gitu. Kalau jin itu memang ada. Kita hormati wilayahnya. Nabi aja menghormati wilayah bangsa jin kok. Maksud kita tidak menghormati. Gitu seperti itu. Assalamualaikum walikun salam. Wali dan untuk kukun jadilah engkau salam. Keselamatan damai. Damai ya, enggak usah berantem ya.
Kadang kalau memang agak terganggu saya baca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni muslimin untuk mengingatkan mereka dengan perjanjian dengan Nabi Sulaiman. Jangan ganggu saya. Innahu min Sulaiman wa innahu apa Bu? Ya itu mungkin kan Nabi menyatakan jin itu, setan itu bisa masuk melalui pembuluh-pembuluh darah. Itu seperti itu. Ya mungkin saja, nggih. Oh ini coba, nggih monggo kok bahas klenik nanti ini. Nggih monggo Bu Indah monggo. Fi amanillah Bu Indah. Nggih, kenapa? Siapa dulu ini? Yang kedua, apa yang kedua tadi? Oh, gini. Bagus. Pernah dalam sebuah hadis Sahih Muslim sependek yang saya ingat aukamakal, ada seseorang yang datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, ini ada orang ibadahnya bagus, puasanya bagus, tapi mulutnya suka menyakiti hati orang lain." Kata Nabi apa? "Hiya finnar." Orang seperti ini masuk neraka kata Nabi. Terus ada lagi, "Ya Rasulullah, orang ini ibadahnya pas-pasan." Ibadahnya apa? Pas-pasan. Pas-pasan itu ya pokoknya sing wajib-wajib lah. Sing sunat jarang-jarang. Tapi lisannya terjaga, tidak suka menyakiti hati orang lain. Kata Nabi, yang ini masuk surga katanya. Hiya fil jannah. Jadi maksud saya gini Bu, jangan sampai kita jadi orang bangkrut, itu maksud saya. Jangan sampai kita jadi orang bangkrut, sudahlah banyak beribadah, terus mulut tidak terjaga. Yang bagus adalah ibadahnya bagus, mulut terjaga, lisan terjaga, tulisan terjaga. Lisan dan tulisan terjaga. Karena ada orang itu bikin status orang sekecamatan tersinggung itu ya ada. Ya, emangnya harus hati-hati. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan Bu nggih. Nggih. Sebentar. Sudah terlanjur sana. Nggih. Iya. Bagus. Saya nggak suka Bu. Iya, saya pernah aja. Saya nggak suka. Saya mending naik ojek aja saya. Ya, bagus. Nabi kan karena beliau tahu Bu ya. Kalau kita kan nggak tahu. Karena kita nggak tahu ya udah Ibu sholat aja nggak ada masalah. Yang penting kita tidak berniat mengganggu. Makanya tadi kan kalau kita masuk wilayah yang kita tidak kenal kan diantara kesunahannya mengucap apa? Assalamualaikum. Kalau saya sering lengkap ya Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Saya koneksikan di saya tidak hanya kepada Allah tapi juga kepada Nabi Muhammad SAW. Baru Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Saya sering kali begitu satu. Yang kedua, saya kadang minta Assalamualaikum waalaikumsalam. Tolong damai dengan saya ya. Saya nggak niat cari musuh di sini. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kadang kalau ada agak-agak gimana gitu, saya baca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Sambil mohon pada Allah dengan ayat itu agar jangan sampai makhluk yang ada di situ itu mengganggu kita. Selebihnya Ibu sholat aja seperti biasa, nggak ada masalah. Toh Ibu tidak berniat mengganggu toh. Itu seperti itu. Nah Nabi tadi seperti itu karena beliau tahu. Kalau kita kan tidak tahu, makanya kita baca aja seperti itu gitu. Nggih. Ya kan arah kiblat itu dikira-kira saja. Kalau kita tidak bisa mengetahui secara pasti tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Bu Intan dulu nggih, sana dulu. Oh enggak udah. Nggih monggo Bu Imun. Monggo Bu Imun. Nggih Bu. Nah, barisan Bu. Nggih.
bagaimana dengan uang makan yang ada di dalam? Ada beberapa penafsiran bahwa katanya kita makan hak orang lain, gitu. Tapi kalau menurut saya itu kan kita sudah berakal, dia sudah tahu permainan itu bahwa dan mungkin kita saya pikir sedekah aja kan nggak apa-apa sama kamu sendiri kan. Nah, bagaimana di dalam syariat? Oke. Memang kita harus jeli dengan akad, tapi di dalam fikih itu ada istilah ulima ridhohu. Dalam fikih itu ada istilah apa bu? Ulima ridhohu. Diketahui orangnya pasti nggak ada masalah. Nah, jadi contoh misalnya, jeng aku besok nggak datang ya, ya wis mohon diikhlaskan ya, nanti teman-teman makan-makan. Oh iya nggak apa-apa, selesai. Atau nggak ngomong sekalipun, kalau kita tahu masa sih segini aja orang nggak rela, apalagi kita tahu dia orang baik, insya Allah lah nggak ada masalah. Jadi dalam fikih itu ada istilah ulima ridhohu, sesuatu yang kita tahu orangnya pasti rela lah, nggak mungkin orangnya nggak rela. Itu tidak apa-apa kalau terindikasi kuat, kecuali ibu tahu betul orang ini polid pakai dal, orang ini polid pakai dal, saking pelitnya itu. Sampai dosanya diambil aja nggak boleh, saking pelitnya. Saking pelitnya dosanya diambil nggak boleh. Misalnya. Kan kita tahu kebiasaannya. Siapa yang nggak datang? Bu Alfi apa Bu Ulfi bu? Bu Alfi. Oh Bu Alfi orangnya baik lah, masya Allah. Sudah, tidak ada masalah insya Allah. Kecuali siapa yang nggak datang? Bu Subangun. Bu Subangun yang di film itu. Misalnya. Wah ini orangnya perhitungan ini, harus diminta ikhlasnya. Bu nggak datang ya, mohon ikhlasnya ya. Teman-teman makan-makan hari ini. Ya udah selesai, gitu aja, nggak ada masalah. Itu boleh. Silakan aja begitu, itu aman sudah. Tapi kalau sudah ulima ridho nggak ada masalah. Sebentar ya. Sebenarnya Bu, kalau kita mau rinci betul, itu para santri yang di pondok SPP-nya sekalian makan, itu nggak semua santri makan loh kadang itu. Bisa jadi karena dia ada kegiatan di luar, atau mungkin dia kadang kehabisan malahan, atau mungkin dia sedang pulang karena ada sakit atau apa, misalnya atau ada keperluan keluarga, otomatis jatahnya kan tidak dimakan. Liburan saja SPP tetap normal. Nah pertanyaannya, apakah terus nanti pondok akan dihisab terkait? Enggak, itu sudah ulima ridhohu. Semua orang tahu maksudnya itu makan kalau anaknya ada di situ, kalau enggak ya enggak. Iya, itu seperti itu. Itu namanya ulima ridhohu namanya. Sesuatu yang semua sudah tahu dan itu memang begitu mekanismenya, begitu. Bisa dipahami enggak maksudnya Bu ya? Kesimpulannya, kalau anggota arisan ibu itu tipe orangnya baikan, enggak ada masalah sudah. Tapi kalau ibu tahu di antara anggota itu ada yang polid pakai dal, perhitungan banget. Yang ini mesti dilobi terus yang ini. Untuk yang satu itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya ulang ya, di fikih itu ada namanya ulima ridhohu. Diketahui kerelaan orang itu tanpa dimintai konfirmasi. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Islam sholat di dalam gereja boleh, tidak ada masalah. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau mengatakan kalau bukan karena takut fitnah,
saya akan sholat di dalam gereja, kata beliau, supaya mereka tahu bagaimana indahnya Islam, kata beliau begitu, kata Sayyidina Umar. Terus kemudian di Eropa itu ada sebuah gereja yang muslimin kalau sholat Jumat di situ diberi izin oleh kepala gerejanya. Jadi boleh, tidak ada masalah, sah-sah saja. Cuman yang saya pernah baca dalam fikih sunnah itu jangan menghadap ke arah patungnya. Ya, jangan menghadap ke arah patungnya. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu Bu saya kira ya. Boleh sah, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Atau cukup? Cukup dulu nggih. Nah, sebelum saya tutup, kesimpulan untuk masalah jin tadi itu, tetap jangan terbawa arus yang aneh-aneh ya. Tetap pada koridor yang sebatas menghormati wilayah teritorial, doa yang dibaca doa-doa yang syar'i, jangan yang aneh-aneh. Terus kemudian sikap kita pun juga sikap-sikap yang syar'i, jangan yang aneh-aneh. Nah, kalau mengenai ini itu, ya jangan nantang-nantang lah. Pokoknya banyak berserah diri pada Allah saja, banyak doa dan seterusnya. Saya kira ngoten nggih, dan hormati wilayah teritorial masing-masing, karena bagaimanapun juga kita bertetangga dengan mereka pada lintas dimensi. Saya semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.